Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sementara Pejabat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi dari Ibu Mila Rahma sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang akan mendefinisikan tentang apa sih disiplin positif itu. Jadi nanti kita akan mendengarkan dan juga memberikan mereka tentang pelaksanaan disiplin positif yang akan kita terapkan di SMK Pusat Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan langsung pada Bu Mia. Silakan. Terima kasih Anda yang sudah membantu untuk membuka acara presentasi kali ini. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk bersama-sama mendengarkan atau mengikuti pendidikan budaya positif. Sebelumnya di sini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang selama ini saya pahami bersama untuk kita semoga bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Mila Rahma, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10, dan ini ada ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Siti Samsiah, SPD MPD, dan yang sebelah sini ada Bapak Muhammad Jazil Niam, SPD MPD, sebagai pengajar praktik. Berikutnya, mari kita simak ada beberapa pernyataan di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar kepada anak. Kira-kira dari ketiga pernyataan yang ada di depan, Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Ya, setuju ya. Oke, baiklah. Karena mungkin memang selama ini itu yang sering kita lihat, bahkan itu yang sering kita laksanakan di sekolah kita. Kita sering memberikan semacam hukuman konsekuensi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Misalnya ketika anak-anak datang terlambat, otomatis Bapak Ibu guru akan memberikan hukuman biasanya. Entah itu disuruh membersihkan ruangan atau disuruh lari di lapangan dan sebagainya. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah apakah hal seperti itu efektif? Apakah hal yang seperti itu memang bisa membuat anak-anak menjadi lebih baik? Nah, intinya nanti seperti itu yang dinamakan nanti disiplin positif. Bagaimana sebenarnya menyikapi kesalahan anak, tapi dengan menerapkan disiplin positif. Nah, simak dulu perubahan paradigma.
Saya bacakan dulu di sini. Ada A dan B. Misalnya itu ada dua orang A dan B. Itu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil saja, kemudian tuliskan benda apa yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya dalam sebuah kepalan tangan. Lalu yang kedua, teman atau yang B akan mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan suatu tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut, dan B bisa membujuk, mengancam, merayu, menghardik atau menyuap atau apa saja Anda mau membuka kepala tersebut. Mungkin kita bisa praktekkan sedikit ya, teman di samping Anda. Satu aja. Jadi ada teman satu yang meremas sesuatu, meremas kertas ya, tapi seolah-olah kertas itu adalah sesuatu yang harus Anda pertahankan, ya. Lalu teman di samping Anda berusaha untuk meminta itu, tetapi karena itu benda berharga, Anda harus mempertahankannya, bukan karena itu sesuatu yang harus dipertahankan, itu benda berharga. Coba kita lakukan sebentar Bapak Ibu. Coba sama. Ternyata kalau ada orang yang bisa merebut apa yang kita pegang, kalau kita memang ingin mempertahankannya, yaitu akan tetap menjadi milik kita. Artinya memang kita tidak bisa merebut apa yang menjadi yang kita pertahankan. Nah, intinya di sini ada beberapa pernyataan ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak penguasa. Maksudnya ilusi di sini ternyata hal-hal yang selama ini kita yakini seperti itu, bahwa kita karena ada orang yang bisa mengontrol, kita menganggap ketika kita direbut, kalau orang itu bisa mengambil, seolah-olah kontrol itu terletak pada orang yang mengambil. Padahal itu letaknya ada di diri kita. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita ingin melepaskan, ya itu kan bisa terlepas. Tapi kalau kita berusaha untuk mempertahankan, ya itu tidak akan terjadi. Jadi pada intinya semua kendali itu ada pada diri kita sendiri. Kita yang memiliki kontrol akan diri kita sendiri. Dan ini kalau dijabarkan ke siswa, yang selama ini kita menganggap kita bisa mengontrol siswa, sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa itu sendiri. Lalu di mana peran kita? Peran kita adalah membantu siswa untuk bisa mengontrol atau menemukan kontrol dirinya itu. Jadi di sini disebutkan ilusi. Ilusi itu seolah-olah kita tuh bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya itu bukan. Ini paradigma yang mencoba dibuka melalui disiplin positif. Jadi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu mematahkan karakter. Jadi ketika ada anak terlambat, kita terbiasa untuk melakukan memberikan hukuman yang pertama, memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi dan sebagainya. Sebenarnya itu juga tidak efektif karena membuat anak merasa bersalah itu terkadang tidak membuat dia menjadi benar, tetapi dia kadang menjadi merasa tersakiti, merasa terzalimi dan sebagainya. Nah, nanti kita belajar bagaimana kalau tidak tanpa hukuman itu bagaimana untuk bisa memperbaiki sikap anak atau sikap anak.
Nah, selanjutnya tadi ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga belum tentu. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki dan memaksa. Ini juga berlaku. Kita bisa memaksa anak untuk siswa untuk menuruti kehendak kita bisa memaksa anak kita untuk menuruti kehendak kita dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak. Selanjutnya, untuk slide-nya karena langsung dari Canva itu terkait ada sinyalnya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua pandangan, yang pertama dari stimulus respon dan yang kedua dari teori kontrol itu sendiri. Berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang bersama ini. Yang kedua, berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang stimulus respon apa yang bisa kita pahami. Dan yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, dari stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal dan mode berpikir menang atau tak.
Kalau di teori kontrol, Anda juga bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi akan menciptakan kehidupan baru, model berpikir aman dan nyaman. Lalu selanjutnya, apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berbeda pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, peduli, hormat, dan tanggung jawab. Jadi, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang tidak berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ini sangat penting untuk dipahami bersama, terutama untuk mungkin di sekolah itu terkait dengan peraturan-peraturan di sekolah. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dalam disiplin positif. Dalam disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dalam kehidupannya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada dasarnya disiplin positif ini dipahami secara umum adalah kita berusaha mendisiplinkan siswa, tetapi tanpa melalui dukungan. Nanti saya ada contoh yang saya tanyakan. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa berusaha memahami kondisi anak-anak melakukan kesalahan itu dan bagaimana agar anak itu tidak mengulangi kesalahan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa suntukan, ancaman maupun hukuman. Dengan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya tidak hanya hukuman pada kurikulum tidak efektif, tetapi hadiah ataupun penghargaan itu juga sebenarnya kurang efektif. Karena kalau kita terbiasa memberikan hukuman, memberikan hadiah atau penghargaan, terkadang anak akan tergantung pada hal itu. Anak akan bersikap baik jika diberi sesuatu. Anak akan bersikap baik karena takut dihukum. Soalnya jika hukuman atau penghargaan itu tidak ada, anak akan kembali ke selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Karena tadi saya ulangi di sini, dengan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan dengan penerapan disiplin positif lagi, kita bisa melahirkan kembali nilai-nilai kebajikan dari setiap anak, yaitu nilai-nilai kebajikan itu selaras dengan profil belajar Pancasila. Kita ketahui bersama, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Keenam dimensi tersebut kita harapkan bisa muncul dari
anak didik kita di sekolah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh penerapan budaya positif di sekolah. Misalkan yang biasanya kemarin kita lakukan juga anak-anak melakukan kebersalaman dengan berbagai guru sebelum memasuki lapangan atau sebelum memasuki kelas, membersihkan kelas sebelum pembelajaran, melaksanakan apel pagi dan siang yang sudah kita laksanakan, itu juga termasuk contoh penerapan budaya positif. Yang selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau dulu mungkin kita mengenal itu biasanya peraturan kelas. Nah, di sini diistilahkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini mengandung makna, ini kita yakini bersama-sama. Artinya itu dibuat bersama anak dan untuk dijalani bersama dan diyakini bahwa itu akan dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Artinya kita membuat peraturan ABCD dan anak mau tidak mau mengikuti, itu namanya peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan kalau kita antara guru dengan siswa terlibat disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Untuk pembentukan keyakinan kelas di sini ada beberapa poin atau sifatnya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ada benar, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukannya. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Contoh-contoh kalimatnya, nanti bisa diterapkan di kelas, membuat kesepakatan. Biasanya anak-anak lebih suka kalau dia diajak membuat peraturan itu. Di rumah pun anak-anak itu lebih excited atau lebih tertarik kalau kita tuh mengajak bersama-sama. Misalkan kalau mau makan aja kita ajak untuk proses untuk dia makan, biasanya lebih tertarik. Ini juga sama di kelas agar anak itu tertarik untuk atau mau menjalani kegiatan kelas itu kita bersama-sama. Apa sih yang membuat kalian itu bisa nyaman di kelas seperti apa? Itu yang kita boleh. Untuk perbedaan kalimatnya antara peraturan dan keyakinan kelas, kalau peraturan misalnya kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang merokok, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menuduh giliran, jangan berlari di kelas atau membuat gaduh. Sedangkan kalau keyakinan kelas, biasanya kalimatnya adalah kami menghormati semua orang dan kadang milik orang lain. Artinya di dalam kalimat itu sudah terkandung bahwa kalau kita menggunakan sesuatu ya berarti harus dikembalikan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala tugas dan mengikuti kegiatan sekolah. Kami murid yang peduli dengan teman, kami belajar dengan tertib dan nyaman. Itu berbeda. Sekarang kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar? Karena untuk memahami masalah siswa biasanya itu berangkat dari ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari siswa. Apa saja kebutuhannya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap
kita, setiap orang, setiap anak melakukan sesuatu itu biasanya berdasar dari kebutuhan yang akan dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, minum, keamanan, tempat yang nyaman, itu termasuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan. Yang ketiga adalah penguasaan, dari diri keinginan dianggap berprestasi, itu penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan, termasuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan yang kelima adalah kesenangan, masuk bermain, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Jadi secara ringkas tadi ada yang berprestasi hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu kita dianggap mampu berpenguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Jadi biasanya dalam melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu itu kita berdasar pada ini. Kita melakukan sesuatu misalnya karena kita itu pengen orang itu tuh perhatian sama kita. Kita pengen disayang sama orang tersebut, makanya kita melakukan sesuatu di depan orang yang kita pengen dicintai. Gitu. Motivasi perilaku manusia. Nah, selain kebutuhan yang mendasari itu yang pengen dipenuhi, misalkan seorang anak itu ketika contoh dasar ya, seorang anak di kelas itu tidak mau diam ketika diajar. Dia itu sukanya bermain sendiri, asik sendiri. Nah itu bisa motivasinya ada yang mendasari dia melakukan seperti itu bisa saja dia itu mencari perhatian gurunya. Mungkin karena di rumah dia tidak begitu mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa terjadi. Atau dia mungkin sudah bosan, dia jenuh, itu bisa saja berarti dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Itu atau bisa jadi dia itu ingin menunjukkan penguasaan. Sebenarnya saya sudah bisa kok. Jadi tidak usah memperhatikan, itu sudah bisa. Nah, dari mana kita tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhi ya, kita bisa melakukan komunikasi dengan anak tersebut. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia melakukan hal itu? Biasanya jawaban dari anak itu menunjukkan kebutuhan yang sudah terpenuhi atau tidak. Misalnya jawabannya, kenapa kamu tidak mendengarkan? Saya bosan itu berarti dia membutuhkan kebebasan. Nah, selain itu ada beberapa motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah yang berasal dari luar diri kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ada motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu biasanya motivasi dari perilaku yang dari luar, karena kita ingin dikasih sesuatu atau karena bisa menghindari sesuatu. Kalau intrinsik itu dari dalam diri kita, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka. Saya rajin sekolah ya karena saya ingin menjadi orang yang berguna kelak di masa depan. Itu berarti intrinsik. Sekarang kita masuk ke yang paling penting, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi, yaitu posisi kontrol hukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, dan yang ketiga itu sebagai posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi-posisi tersebut yang seperti apa? Seperti yang tertulis di situ. Ini ada contohnya kalimat penerapannya. Yang pertama itu posisi penghukum. Misalnya posisi penghukum ya yang sudah jelas tadi ya, kita memberikan hukuman kepada anak. Misalkan dia terlambat
rumah beda 1 jam kita memberikan sanksi itu jelas memberikan hukuman. Posisi penghukum berarti kita memberikan hukuman. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita sudah lebih baik dari penghukum ya. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Misalkan berapa kali ibu harus memberitahu kamu, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja menjawab itu. Kamu tidak kasihan sama itu, seperti itu. Itu sudah lebih halus. Tapi kita membuat anak itu merasa bersalah dengan kita, karena dia mengabaikan suatu keyakinan kelas atau suatu aturan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman biasanya sudah lebih akrab lagi. Misalkan, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong ikuti sekali ini saja. Jangan sampai berbuat ini lagi. Ini sudah sebagai teman. Ada kalimat-kalimat yang sudah biasa. Ayolah besok gak usah terlambat lagi, bisa kan? Gak usah seperti ini terus. Yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini misalkan kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran, kamu melihat itu, jangan diulangi lagi. Jadi kita lebih agak ada formal, lebih formal. Kalau pemantau itu kita lebih formal, tapi tidak juga memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi. Misalnya kalau ada anak tidak membawa dasi, tidak membawa topi, ya berarti kamu tahu kalau kamu tidak punya topi berarti harus bagaimana? Ya berarti kamu harus membeli topi. Itu pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki semua ini? Itu adalah posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol itu mana yang terbaik? Kalau di konsep disiplin positif, posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kita menerapkan yang namanya nanti adalah segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan kenapa anak itu berbuat salah, tetapi tanpa menghukum dan kita hanya membuat anak itu menyadari kalau itu salah. Berarti kalau salah, kamu harus bagaimana? Kita menanyakan ke anak, biar anak sendiri yang memberikan solusi untuk kesalahan. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi pada intinya di disiplin positif ini kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya tetap sama, kita ingin memperbaiki kesalahan, tapi tanpa hukuman yang mungkin, karena hukuman itu kadang meninggalkan bekas, mungkin ada perasaan sakiti, anak jadi sakit hati dan sebagainya, itu dampak dari hukuman. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas maksudnya. Ini ada gambar segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu intinya kita memastikan anak itu tahu kalau dia salah, tapi kita tidak dengan gambar yang baik. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Wajar kalau kamu marah seperti itu. Wajar kalau kamu melakukan ini. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentunya punya alasan dong melakukan itu, atau adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Intinya kita memastikan bahwa itu tuh
Kamu memang mungkin bisa saja melakukan seperti itu, tapi sebenarnya ada hal lain yang kamu bisa lakukan tanpa yang meminimalisir kesalahan. Artinya tidak harus seperti itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Misalkan keyakinan kelas apa yang salah? Keyakinan kelas apa yang salah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dan seterusnya. Jadi ketiga langkah tersebut ketika kita terapkan dalam mendisiplinkan anak, berarti kita sudah melakukan namanya langkah dari sisi diskusi. Berarti kita sudah mengambil posisi manajer, atau berarti kita sudah menempatkan posisi sebagai control manager tadi yang terakhir itu dengan menerapkan langkah dari sisi diskusi. Contoh-contoh kali berikutnya. Tapi kan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya itu validasi mekanisme. Tadi ya sama, dan selanjutnya menanyakan keyakinan apa. Selanjutnya adalah praktek kritik dan diskusi. Ini contoh dari ya. Ini kemarin saya coba praktikkan dengan siswa dengan masukin skenario ilmunya, tapi kira-kira kita bisa memiliki gambaran seperti itu langkah-langkah untuk penerapan segitiga dan seterusnya.
Ini kok iso jadi pesawat. Oh, mau jadi pesawat. Pesawat. Ada gitu ada. Oh iya. Intan, Ibu lihat kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Iya betul, tadi kamu datangnya jam 7.20, jadi kamu terlambat. Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan Bu. Iya, berbuat kesalahan itu wajar, itu sesuatu yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu sering datang terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Oh iya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan bangun lebih awal dan menyetel alarm. Oh iya, bagus sekali. Apa ada cara lain lagi yang bisa dilakukan untuk membantu kamu agar bangun lebih pagi? Saya akan meminta tolong kepada orang tua saya agar membangunkan saya lebih awal. Oke, baik. Jadi kamu akan menyetel alarm dan berpesan kepada orang tua agar dibangunkan lebih pagi, gitu ya? Iya. Oke, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, saya akan hadir tepat waktu. Baik. Apa datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Disiplin waktu Bu. Iya, disiplin waktu. Baik, jadi kamu bersedia ya untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut? Bersedia Bu. Iya, untuk berdisiplin waktu dan tidak datang terlambat ke sekolah. Bersedia? Bersedia. Bagus, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak Bu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang silakan masuk kelas lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Jumrotun, Ibu dengar kemarin kamu bertengkar ya sama teman kamu di kelas. Iya Bu, soalnya saya sebel banget. Ya, sebel. Kenapa kok sebel? Dia tuh selalu nyontek tugas-tugas saya Bu, nggak cuma PR. Ulangan juga dia sering nyontek saya. Gitu. Ya wajar ya kalau kamu sebel. Ibu juga kalau pekerjaannya dicontek
ibu pasti sebel. Untung kamu nggak ngelakuin hal-hal yang lebih dari kemarin ya. Lalu apa yang kamu lakukan kemarin di kelas? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dia, dan saya menggebrak mejanya. Oh begitu. Kamu kan pasti punya alasan ya untuk melakukan hal itu. Iya Bu, soalnya saya sudah Bu, tentu saja. Saya udah berusaha payah ngerjain tugas itu, terus masa dia seenaknya nyontek saya tanpa mau belajar atau bertanya apa. Gitu. Oh, jadi untung kamu nggak melakukan hal-hal yang lebih berbahaya ya, kayak memukul dan lain, nggak sampai kayak gitu kan kemarin? Tidak Bu. Oh ya, tapi apa kamu tahu tindakan yang kamu lakukan yaitu marah-marah saat pembelajaran dan akhirnya sampai menimbulkan kegaduhan di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Oh ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Iya. Jadi menurut kamu apa yang harus kamu lakukan saat kamu mungkin terpancing untuk marah? Harus lebih bersabar. Betul sekali. Kamu mau melakukannya? Iya Bu, mau. Saya akan berusaha sabar lagi. Oke. Apa ada yang bisa dilakukan lagi jika mungkin ada temanmu yang ingin mencontek dan lain-lain? Ada Bu, saya bisa melaporkan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Oke, baik, tepat sekali. Tetap semangat ya. Jadi kamu tidak harus marah-marah, tetapi kamu bisa tadi melaporkan ke guru atau ke wali, dan tentu saja kamu harus bisa mengontrol diri. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Oke, jadi itu contoh penerapan budaya positif atau penerapan dari segitiga distribusi. Jadi ada tiga, start dengan tindakan, proses tindakan, kemudian tindakan. Kemudian kita menanyakan kenapa kamu terlambat dan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat. Sampai ini seperti itu. Untuk selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan positif. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ataupun ada yang tanggapan, masukan dan lain sebagainya, kami persilakan. Ya, buka. Silakan. Oh iya. Bisa sambil berdiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja manfaat disiplin positif bagi anak-anak atau peserta didik. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang apa saja langkah-langkah yang terlibat dalam proses restitusi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih tugas. Langsung saya jawab dulu atau pertanyaan lain ya sekalian. Silakan. Mau yang bertanya lagi? Ya, oh Julia, silakan Julia. Oke, boleh lebih dari satu pertanyaan mungkin kalau waktu cukup. Nama saya Ilmunya. Saya mau tanya dari yang beberapa pasal tadi. Ya. Apa saja contoh konkret dari praktek disiplin positif dalam situasi sehari-hari? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Julia. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin satu atau dua lagi.
Baik, Bu Anissa. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari saya, apa tantangan terbesar yang menurut Bu Mila rasakan dalam menerapkan disiplin positif? Terima kasih. Baik, saya mengenai restitusi. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup ya. Masih satu lagi. Oke, baru 4 ya. Mungkin satu lagi, 5 silakan. Oke, baik Bu Desi. Oke, aku mau bertanya, untuk restitusi, bagaimana restitusi itu dapat membantu anak belajar dari kesalahannya? Oke, Ya, baik. kan biasanya kalau misalnya melakukan kesalahan, kita coba sadarkan itu ada justru banyak apa ya? Dari ini lakukan kesalahan itu bagaimana itu cara anak itu namanya restitusi itu dapat membantu si anak itu bisa belajar dari kesalahan. Oke, baik, terima kasih. Ada 5 pertanyaan. Saya di sini akan mencoba menjawab. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Konsisten ya, apa saja manfaat disiplin positif bagi anak-anak? Jadi disiplin positif itu sangat penting diajarkan untuk anak dan dibiasakan kepada anak-anak sejak dini. Sebab disiplin akan membangun karakter positif dari anak agar dia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari. Jadi kita berusaha membangun sendiri. Kalau kamu melakukan seperti ini, itu kita mencoba mencari atau mengajak anak untuk mencari tahu itu salah atau benar. Kita berusaha seperti itu dan ketika itu salah, bagaimana cara kamu memperbaiki? Jadi tidak kita yang memperbaiki, tetapi anak sendiri. Dengan penanganan seperti itu, maka kita secara tidak langsung atau secara kalau itu dilakukan secara terus-menerus kita bisa menggali tadi dari proses kita bisa menggali tanggung jawab dari diri anak, kita bisa menggali kemampuan untuk berpikir kritis dari anak karena dia mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha menggali itu dari anak tidak serta-merta terus kita yang menentukan hubungannya. Kita yang menjudge dia bersalah, kamu bersalah, kamu harus melakukan ini. Kita berusaha melakukan itu. Jadi manfaatnya adalah anak lebih terbiasa untuk kritis, terbiasa untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan dan juga anak-anak akan bisa menerapkan nilai-nilai positif atau resolusi dan profil macam-macam itu bisa pertama diri mereka itu tanggung jawab dan sebagainya. Itu tugas tadi. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Yulia. Pertanyaannya adalah apa saja contoh konkret dari praktik menerapkan disiplin positif sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah itu? Contohnya adalah seperti yang saya tanyakan di 2 video tadi. Saya mengambil 2 kasus. Yang pertama itu kasus anak yang sering terlambat, yang mungkin banyak sekali kita temui di sekolah kita. Dan yang kedua tadi saya mengambil kasus anak yang gaduh, bukan gaduh, dia itu yang kasus pertama anak terlambat, yang kasus kedua tadi yang waktu itu ada anak yang pintar di kelas, tapi dia sering kerjanya itu dicoret, sehingga suatu saat itu dia marah, dia emosi, akhirnya dia meluapkan dia marah-marah di kelas, dia maki-maki anak itu, dia sampai mengumpulkan meja dan sebagainya, akhirnya itu kegaduhan di kelas. Nah itu kan meskipun dia itu membela diri, tapi sebenarnya hal itu kan tidak perlu dilakukan. Nah apa yang perlu dilakukan? Dia bisa bersabar atau meminta bantuan guru di kelas dan sebagainya. Jadi
ketika anak itu membuat tadi ada yang jelas, kita panggil anak itu, kita tanya, kenapa saya dengar tadi kamu bertengkar di kelas? Oh iya, saya sebel, kenapa? Oh ya wajar kalau kamu sama sebel, tapi sebenarnya kamu kan tidak perlu seperti itu. Kira-kira kamu harus bagaimana? Ya, kamu tidak sembarangan kelas. Nah, itu kita jadi dari anak tersebut. Itu contoh. Dan mungkin masih banyak kasus yang nanti kita temui, misalnya ada anak-anak yang selain terlambat tapi tidak memakai atribut atau tidak memakai sepatu hitam, karena di sekolah kita biasanya harus memakai sepatu hitam kecuali mungkin olahraga. Nah, itu kasus-kasus yang mungkin kita bisa menerapkan institusi dalam penyelesaiannya. Adapun bagaimana penerapan institusi secara konkretnya nanti seperti yang diuji. Seperti itu, ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bu Anita. Pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar dalam menerapkan disiplin positif? Tentu saja banyak sekali tantangannya, karena mungkin ini hal yang masih baru artinya belum banyak yang memahami hal ini, belum banyak yang memahami tentang bagaimana disiplin positif dan penerapannya. Termasuk juga di lingkungan sekolah kita sendiri ya. Oleh karenanya mungkin saya diminta untuk melakukan pembebasan ini adalah salah satunya untuk agar kita sama-sama memahami bahwa ada kok cara lain untuk kita menerapkan budaya positif tanpa melakukan hukuman dan sebagainya. Daya tantangan pertama itu, jadi banyak yang belum memahami hal ini di lingkungan sekolah pertama dan juga anak-anak mungkin belum terbiasa. Jadi kita masih perlu melakukan banyak rancingan anak-anak agar dia bisa menggali menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang kedua juga mungkin kita belum benar-benar punya keyakinan kelas. Anak-anak belum mengetahui keyakinan kelas kita itu apa, mungkin banyak yang belum mengetahui atau menerapkannya. Dan juga mungkin dari kita juga belum ada kesepakatan dengan anak atau dengan orang tua seperti itu. Ya, Tuhan cukup. Oke, jadi yang seterusnya pertanyaan dari Bu Yanti tadi. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam institusi tadi? Langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan tindakan, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tadi seperti contohnya ada contoh kalimat-kalimatnya ya, menstabilkan tindakan itu kita kamu tahu nggak hal itu salah misalnya. Dan validasi tindakan contohnya ya, kita sebenarnya apa hal yang bisa kamu lakukan selain seperti itu. Contoh-contohnya. Cukup Bu Yanti seperti itu. Oke. Lanjut yang pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana restitusi dapat membantu anak belajar dari kesalahan mereka? Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan disiplin positif, memberikan kesempatan untuk memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang. Jadi dengan restitusi
Tadi kan kita tidak kalau misalnya dengan hubungan, biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu karena biar tidak dihukum. Bahwa saya biar dapat penghargaan. Nah, dengan restitusi ini kita berusaha untuk bagaimana anak-anak itu selalu menerapkan keyakinan kelas atau menyadari kesalahannya dengan dari dirinya sendiri, menemukan dia bisa dari saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Jadi dengan penerapan 3 langkah tadi, kita berusaha kamu kalau seperti ini berarti solusinya apa? Itu kan dia berpikir saya harus seperti apa agar tidak terlambat, saya harus makan apa ya? Oh, saya bisa tidak lapar, saya bisa meminta bantuan orang tua dan sebagainya. Dan itu solusinya dari siswa, bukan dari kita. Kita hanya membantu anak untuk berpikir. Dan kita pastikan berarti besok bisa ya, kalau tidak terlambat bisa. Ketika seperti itu berarti anak sudah menemukan sendiri apa disiplin positif itu sudah mulai terjadi. Itu perlu pembiasaan hanya sekali 2 kali. Dan itu tentu saja perlu diterapkan untuk seluruh mungkin warga sekolah maupun guru. Jadi kalau hanya 1 atau 2 yang berbaik guru, tetapi yang lain masih menunggu dan sebagainya, nanti anak-anak juga biasanya bingung. Ini jadi sebenarnya saya harus gimana? Untuk saya ngomong begitu nanti saya dihukum. Kalau sama ini saya tidak dihukum dan sebagainya. Itu mungkin kita juga perlu ada keyakinan di sekolah kita. Itu kita selamatkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya, Bu Desi, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya apa yang saya sampaikan itu sudah sangat panjang dan lebar gitu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita jadikan untuk pemahaman bersama dan selanjutnya bisa kita terapkan di sekolah kita dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah kita. Itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi atas waktu dan kesediaan yang mengikuti ini. Jika ada kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan dan semuanya yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mila yang sudah menyampaikan penjelasan budaya positif pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat dan ilmu serta bekal untuk kita bersama nanti dalam menerapkannya di sekolah kita di SMA 1 Kalimantan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.